Selamat malam, perkenalkan saya Herdianoko dengan NIM 2009-116047 dari Universitas Barman, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Kali ini saya akan membahas materi tentang entrepreneurship di era digital. Poin-poin yang akan saya jelaskan adalah: yang pertama, apa itu entrepreneurship? Yang kedua, perbedaan entrepreneurship dan entrepreneur. Yang ketiga, peluang entrepreneurship. Yang keempat, manfaat entrepreneur. Yang kelima, tujuan entrepreneurship. Yang keenam, skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang ketujuh, contoh usaha entrepreneur di era bisnis revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir, tips menjadi entrepreneurship sukses. Apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam berbisnis dan berwirausaha, tapi pengetahuan dan teknologi akan berkembang juga dibutuhkan. Istilah entrepreneurship baru dikenal dan populer saat perkembangan teknologi seperti internet, handphone, dan sudah semakin luas. Orang yang berkecimpung dalam entrepreneurship disebut dengan entrepreneur. Perbedaan entrepreneur dan entrepreneur. Sebelum membahas lebih lanjut, entrepreneur dan entrepreneur memiliki perbedaan yang cukup mendasar, di mana kedua kata memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Entrepreneur adalah usaha yang dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi yang ada, sedangkan entrepreneur adalah seseorang yang melakukan aktivitas usaha atau lebih dikenal dengan istilah wirausahawan. Dari pengertian tersebut, jelas keduanya berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, namun hampir sama keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas dan segi tugas yang diemban. Selain itu, perbedaan antara entrepreneur dan entrepreneur juga dapat dilihat dari segi motivasi yang harus digagas. Motivasi merupakan hal yang penting, harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, baik itu di bidang entrepreneurship maupun entrepreneurship. Meskipun demikian, motivasi di kedua bidang usaha ini pun juga memiliki perbedaan. Pada entrepreneurship, setiap pelaku usaha dituntut untuk melakukan revolusioner mengingat perkembangan dunia bisnis di bidang teknologi begitu pesat. Selain itu, bidang usaha ini juga syarat akan kompetisi dan risiko, sehingga apabila ingin mendulang kesuksesan, maka setiap pelaku usaha harus mengeksplorasi teknologi baru. Sedangkan untuk entrepreneurship, setiap pelaku usaha dituntut untuk memberikan motivasi, baik untuk dirinya maupun untuk tim. Cara untuk mendulang kesuksesan di dalam bidang usaha ini adalah dengan cara mengembangkan ide dan konsep bisnis agar mampu bersaing dengan para kompetitor. Selain itu, para entrepreneur juga dituntut untuk selalu mengeksploitasi setiap peluang demi mengalahkan pesaingnya. Peluang entrepreneurship memiliki peran penting dalam penggunaan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti memudahkan orang untuk berhubungan satu sama lain, serta solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Entrepreneurship dapat menciptakan kesempatan kerja bagi banyak orang. Bisnis ini mempunyai potensi yang sangat besar, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjalankan operasi bisnis ini. Dan entrepreneurship dapat menggunakan sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai bisnis dan mengurangi pengurusan sumber daya. Seorang entrepreneur dapat mengetahui peluang dan kesempatan bisnis bahkan di era terpencil pun. Seorang entrepreneur adalah orang yang kreatif, inovatif, sehingga mereka dapat memainkan peran penting dalam pemanfaatan dan perkembangan teknologi. Entrepreneurship adalah bisnis yang membutuhkan banyak modal, dan untuk mengembangkan bisnis, sehingga hal ini menjadi peluang bagi para investor. Entrepreneurship adalah bisnis yang membutuhkan banyak modal dan dana untuk mengembangkan bisnis, sehingga hal ini menjadi peluang bagi para investor untuk membantu keuangan bisnis demi pembangunan ekonomi yang besar dalam jangka panjang.
Entrepreneurship membuka peluang yang sangat besar untuk generasi muda untuk bisa bekerja di perusahaan ini, sehingga mereka dapat belajar dari satu sama lain dan tumbuh bersama hingga bisa mulai merintis perusahaan bisnis mereka sendiri. Nah, kemudian manfaat entrepreneur. Seperti yang sudah dibahas dalam ulasan tadi, entrepreneurship bisa dikatakan sebagai inkubator bisnis sebagai teknologi untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Dengan banyaknya generasi muda yang menjadi seseorang wirausahawan, maka hal ini menjadi motor penggerak perekonomian suatu negara dengan terciptanya lapangan-lapangan kerja baru. Nah, di sisi lain, entrepreneur juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Manfaat yang diperoleh pun dapat meningkatkan perkembangan bisnis yang mereka kelola. Berikut manfaat entrepreneurship bagi pelaku usaha. Yang pertama, mampu meningkatkan usaha penjualan. Yang kedua, keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga, dapat menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, memupuk jiwa kewirausahaan bagi kaum muda. Yang kelima, berani tampil dalam hal pengembangan dan pengelolaan usaha. Yang keenam, memiliki skill base dan bidang IT yang lebih memadai. Yang ketujuh, memperluas akses penggunaan network dalam dunia bisnis. Yang kedelapan, bagi pemula mereka akan memperoleh pencerahan mengenai profesi wirausahawan. Dan yang terakhir, mengembangkan skill kreativitas dari bidang tertentu. Nah, tujuan dari entrepreneurship, selain memiliki tujuan untuk berbisnis, entrepreneurship ini juga memiliki tujuan lain. Berikut ini adalah manfaat jika kita masuk ke dunia entrepreneurship. Yang pertama, ada menciptakan lapangan kerja. Dengan munculnya beragam entrepreneurship, maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Karena entrepreneurship membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, secara tidak langsung, entrepreneurship berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja yang baru. Kemudian manfaat yang kedua, mendorong perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi menjadi satu hal yang wajar dalam entrepreneurship. Setiap perusahaan pasti berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru yang memudahkan para penggunanya, membuat suatu bisnis yang efisien dan bermanfaat pada setiap harinya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, mendorong berkembangnya UMKM. Dengan adanya entrepreneurship, para UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah akan sangat terbantu karena kemudahan yang ditawarkan dalam menjual produk yang mereka ciptakan. Selain itu, entrepreneurship sudah mulai mengajak UMKM untuk bergabung menjadi mitra, sehingga mereka memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan menaikkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Kemudian, ada pun contoh usaha entrepreneurship di era digital. Untuk usaha yang diberikan seorang entrepreneur sebenarnya sudah banyak kita jumpai saat ini, di mana perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat, membuat pelaku usaha banyak memanfaatkan teknologi untuk usaha mereka. Dikutip dalam buku Entrepreneurship tahun 2018 menyebutkan bahwa usaha yang melibatkan seorang entrepreneur meliputi pengelolaan di bidang pembuatan handphone, smartphone, laptop, gadget, dan alat teknologi lainnya. Beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Traveloka, Gojek, dan lain-lain sering dijadikan sebagai contoh untuk produk entrepreneur. Nah, untuk level global, sosok seperti Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hawkes, dan Edward Shafrin menjadi contoh entrepreneurship muda yang berhasil mengembangkan teknologi di bidang sosial berbasis Facebook. Selain itu, ada Steve Chen, Joe Carey, dan Chad Hurley yang berhasil mengembangkan YouTube sebagai jajaran sosial berbasis video. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kita banyak mengenal generasi muda yang masuk dalam jajaran entrepreneurship yang sukses dalam bidang usahanya, seperti Nadiem Makarim yang mengembangkan situs Gojek, kemudian Aldo Darwis yang berhasil mengembangkan situs Kaskus,
Ahmad Zaki dengan situs marketplace-nya, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Kemudian, skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, jika teman-teman tertarik untuk menjadi seorang entrepreneur, teman-teman bisa mempelajari beberapa skill yang dibutuhkan mulai dari sekarang. Nah, skill yang pertama, memiliki pengetahuan yang baik mengenai teknologi. Yang pertama, teman-teman mulai menyadari kalau teknologi yang digunakan semakin berkembang, maka dari itu harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai teknologi agar bisnis yang teman-teman ingin buat akan beradaptasi atau bahkan menciptakan teknologi yang baru yang lebih canggih. Nah, kemudian yang kedua, dapat bekerja sama dengan sebuah tim. Bagaimanapun dalam sebuah bisnis, kerjasama tim adalah hal yang paling penting. Jika tidak menjalankan bisnismu sendiri, kamu akan pasti memerlukan bantuan, keahlian, dan ide dari berbagai sumber. Maka dari itu, kamu harus bisa bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim, baik itu tim besar maupun tim kecil. Kemudian untuk yang ketiga, memiliki kemampuan problem solving yang baik. Sebagai entrepreneur yang baru merintis bisnisnya, mungkin kamu akan menghadapi sebuah masalah. Karena itu kamu memiliki kemampuan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah biasanya menghasilkan beberapa solusi, dan kamu harus memilih solusi tersebut dengan tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, kemudian tips untuk menjadi entrepreneurship yang sukses. Yang pertama, membangun sebuah tim. Entrepreneurship adalah orang yang ahli di bidang teknis dengan kemampuan wirausaha. Namun sebetulnya konsep dasarnya tetaplah sama. Saat kamu memiliki ide yang brilian, ini adalah saat yang tepat untuk memulai mencari bantuan. Jika kamu tidak pandai dalam hal teknologi, maka perkejaranlah seorang yang entrepreneurship sebaliknya. Jika kamu mengerti tentang teknologi, maka kamu membutuhkan seorang ahli di bidang marketing. Perlu diingat bahwa entrepreneurship bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan satu orang. Kamu selalu membutuhkan bantuan untuk mewujudkan idemu menjadi kenyataan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Untuk menjadi seorang entrepreneurship, kamu akan menghadapi banyak masalah, terutama di saat awal bangun bisnis kamu. Kamu akan menghadapi masalah seputar perdanaan, penyesuaian biaya operasional, tentunya hambatan regulasi, sehingga kamu membutuhkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Jika kamu gagal dalam rencana yang sudah kamu buat atau kamu susun, kamu harus siap dengan perencanaan alternatif lainnya yang sudah kamu buat. Terlebih lagi, kamu harus pintar menganalisis biaya, waktu, tenaga kerja, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas. Jangan lupa untuk menghitung keuntungan yang kamu dapatkan. Kemudian yang ketiga, keterampilan dalam mengambil keputusan. Membuat keputusan adalah keterampilan yang signifikan yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur. Setelah mendapatkan perkiraan keuntungan dan kerugian setiap opsi yang kamu buat, kamu harus mengambil keputusan dan strategi terbaik yang biayanya cukup hemat untuk secara komersial. Jangan membuat diri kamu bingung dengan mengubah setiap rencana yang kamu buat hingga berkali-kali. Kemudian yang keempat, ada implementasi ide. Hal terakhir yang perlu kamu lakukan adalah mengimplementasikan ide kamu dengan meluncurkan produk atau layanan atau platform yang telah kamu upayakan. Kerja keras bukanlah suatu hal yang diperlukan untuk seorang entrepreneur, tapi juga sebuah keteguhan hati untuk mewujudkan sebuah ide. Bukankah kamu harus selalu membuat ide kamu dalam hasil akhir yang lebih inovatif? Nah, jadi apa itu entrepreneurship? Setelah kita bahas beberapa poin-poin di atas tadi, bisa disimpulkan entrepreneurship terdiri dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur, yang dapat diartikan bisnis berbasis teknologi. Selain tujuan utama entrepreneurship adalah berbisnis, ia juga memiliki tujuan lain, yaitu membantu perekonomian negara, membuka lapangan kerja, mendorong perkembangan teknologi, dan membantu UMKM untuk bangkit. Di Indonesia sendiri sudah banyak entrepreneurship yang berkembang mulai dari skala kecil hingga skala besar.
Untuk menjadi seorang kapten persib, kamu memiliki beberapa kemampuan seperti dapat bekerjasama dalam sebuah tim, baik tim kecil ataupun tim yang besar, memiliki kemampuan problem solving yang baik, serta dapat mengambil keputusan. Dan juga kamu harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai teknologi yang ada. Sekian dari pemaparan materi tentang entrepreneurship di era digital. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.